Baiklah, saya akan menjawab nomor satu. Jadi terdapat 3 tahap penting dalam proses validasi. Yang pertama yaitu tahap proses desain, di mana terdapat pengumpulan dan analisis data meliputi proses produksi, kondisi spesifik bahan baku, alat yang dipakai, energi listrik, sumber daya manusia, dan juga klien mitra untuk kerjasama. Nah, titik pentingnya atau titik kritisnya yaitu pertama membuat target penjualan produk, kedua meresikokan biaya yang dikeluarkan seperti bahan baku, pegawai, dan juga menganalisis kompetitor atau persaingan antar perusahaan sehingga bisa dianalisis cara mengatasinya. Ketiga, menetapkan parameter kualitas untuk produk sediaan yang akan dibuat. Keempat, menentukan syarat atau dari mutu spesifik pada perusahaan sehingga pada proses desain ini terdapat KTPP dan juga CKE, yaitu KTPP atau Quality Target Product Profile, yaitu merupakan karakteristik mutu yang harus dimiliki obat dengan memperhatikan keamanan dan juga kemanjuran obat tersebut. Nah, untuk mempertimbangkan KTPP ini yang pertama dari cara penggunaan seperti pengaturan klinis, rute pemberian ataupun bentuk sediaannya. Lalu kekuatan dosis, kriteria mutu obat seperti sterilitasnya, kemurnian, stabilitas, dan juga pelepasan obat. Lalu CQE atau Critical Quality Attribute atau atribut kritis pada karakteristik bahan meliputi sifat fisika, kimia, biologi, termasuk produk obat. Jadi yang harus berada dalam batas atau rentang distribusi yang sesuai untuk memastikan kualitas produk yang diinginkan, seperti identitasnya, pengujiannya, produk degradasi, pelepasan obat, kadar air, batas mikroba, dan juga atribut seperti warna, bentuk, ukuran, dan juga kerapuhan. Nah, data dari proses desain dan data yang dikumpulkan selama proses produksi ini harus disimpan oleh pabrikan. Nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas produk dan pengendalian proses. Nah, berdasarkan syarat FDA, itu mengharuskan data produksi obat itu dicatat sehingga bisa mengidentifikasi penyimpangan dari standar kualitas dengan lebih baik. Nantinya jika terdapat masalah pada kualitas produk, itu bisa diidentifikasi sumber kesalahannya dan menetapkan solusinya. Tahap kedua yaitu tahap proses kualifikasi. Nah, pada tahap ini semua proses produksi dari peralatan manufaktur diperiksa untuk memastikan kualitas dan juga kemampuan output tujuannya itu untuk menyimpulkan apakah proses tersebut itu bisa memenuhi manufaktur yang ditentukan pada suatu produk menjadi sediaan yang komersial dan reproduksibel. Nah, setelah tahap kualifikasi proses telah berhasil, maka produksi itu bisa dimulai. Jadi titik kritisnya yaitu yang pertama bahan baku, seperti transportasinya dan penyimpanannya itu bagaimana yang bagus, lalu fasilitas dan bangunannya sesuai dengan regulasi lokal ataupun di sekitar. Perhatikan analisis masalah, dampak lingkungan, dan juga lalu lintas. Lalu karyawan yang memiliki pengetahuan, skill, dan juga pelatihan kerja yang praktis. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu proses verifikasi lanjutan, yaitu pemantauan berkelanjutan atau memonitoring dari semua aspek siklus produksi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua tingkat produksi itu dikendalikan dan diatur untuk menjamin dan memastikan produk sesuai dengan mutu yang dapat diterima dan juga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi untuk titik kritisnya yaitu membuat sampel produk, setelah itu dianalisis dan diverifikasi karakteristiknya seperti stabilitas, spesifikasi, dan juga mutunya. Nah, jadi tahap proses desain, tahap proses kualifikasi, dan tahap verifikasi berkelanjutan ini berguna untuk memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur produksi yang berlaku itu telah memenuhi atau bisa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus, dan juga untuk mengurangi problem yang akan terjadi atau yang akan terjadi selama proses produksi. Nah, selain itu juga untuk memprediksi dan memperkecil kemungkinan terjadinya proses ulang atau reworking proses sehingga produk yang dibuat itu benar-benar terencana dan juga memenuhi mutu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya.